Halo, selamat malam. Pemilihan Presiden 2024 memasuki babak akhir. Dinamika politik justru kian kencang. Gonjang-ganjing belakangan justru bersumber dari Istana Kepresidenan. Presiden Joko Widodo dikritik sejumlah sivitas akademika dari berbagai perguruan tinggi karena dianggap menyimpang dari koridor demokrasi. Di panggung debat Capres, Ganjar dan Anies kompak mengkritik soal pembagian bantuan sosial oleh pemerintah. Apakah gonjang-ganjing politik ini akan berdampak ke Pilpres 2024 yang tinggal hitungan hari? Gonjang-ganjing dari Istana jelang pencoblosan bersama saya Rifana Pratiwi akan membahasnya selama 1,5 jam ke depan dalam Political Show. Termasuk presiden sendiri untuk segera kembali pada koridor demokrasi. Pemilihan Presiden 2024 memasuki babak akhir. Pencoblosan tinggal menghitung hari. Dinamika politik belakangan justru bersumber dari Istana Kepresidenan. Sejumlah sivitas akademika dari berbagai perguruan tinggi bersuara menyoroti kondisi politik nasional yang saat ini dinilai menyimpang. Mereka mengambil nikel. Kritik dari sivitas akademika diawali dari Universitas Gadjah Mada yang menilai Jokowi telah melakukan penyimpangan. Melalui petisi Bulak Sumur, mereka menyesalkan tindakan penyimpangan ini justru dilakukan Jokowi sebagai alumni UGM. Petisi yang dibacakan Guru Besar Psikologi Kunchoro Suparno serta didampingi sejumlah guru besar dan perwakilan BEM KM UGM ini juga mendesak DPR dan MPR mengambil sikap untuk merespon gejolak politik pada pemilu kali ini. Mendesak dan menuntut segenap aparat penegak hukum dan semua pejabat negara dan aktor politik yang berada di belakang presiden, termasuk presiden sendiri, untuk segera kembali pada koridor demokrasi. Sementara itu, puluhan guru besar dan alumni Universitas Indonesia atau UI juga menyampaikan keresahan terhadap pemerintahan Jokowi menjelang pemilu. Mereka menilai tatanan hukum dan demokrasi di Indonesia hancur menjelang pemilu serentak 2024. Tadi kita sudah dengar tindakan yang menindas kebebasan berekspresi. Kedua, menuntut hak pilih rakyat dalam pemilu dijalankan tanpa intimidasi, tanpa ketakutan, berlangsung secara jujur dan adil. Setidaknya, kritik kepada Jokowi juga disuarakan dari perguruan tinggi di beberapa daerah, seperti Universitas Islam Indonesia, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Universitas Pajajaran, Universitas Andalas, Universitas Hasanuddin Makassar, dan Universitas Hairun Ternate. Merespon petisi, Jokowi menilai petisi yang disampaikan para akademisi itu adalah hak demokrasi setiap orang. Jokowi mempersilahkan para akademisi serta pihak lain untuk mengeluarkan petisi sebagai hak demokrasi setiap warga negara. Ya, itu hak demokrasi, setiap orang boleh berbicara, berpendapat, silahkan. Ya. Dinamika politik lain juga bersumber dari Istana dengan mundurnya Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD dari Kabinet Jokowi sebagai Menko Polhukam. Jokowi menerima surat pengunduran diri Mahfud dari Kabinet Indonesia Maju pada Kamis lalu. Saya secara resmi dan dengan penuh hormat juga hari ini menyatakan surat untuk menyatakan minta
atau mohon berhenti dengan sebuah surat itu. Muncul rumor, mundurnya Mahfud akan diikuti oleh menteri lain yang mundur dari jabatannya dan membuat gonjang-ganjing di istana. Namun istana membantah kabar tersebut. Saat ini belum ada, dan kita juga bisa memastikan bahwa roda penyelenggaraan pemerintahan tetap berjalan dengan baik, menteri-menteri bekerja menjalankan tugasnya juga dengan baik. Gonjang-ganjing dari istana dinilai Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia Jayadi Hanan sebagai bentuk pengawasan terhadap Jokowi yang menunjukkan potensi penyimpangan, dugaan terjadi ketidaknetralan pada Pilpres 2024. Kritik itu juga mencerminkan upaya untuk menjaga agar potensi-potensi penyimpangan seperti adanya dugaan terjadinya netralitas yang tidak netralnya para aparat negara karena misalnya menerjemahkan pernyataan Presiden Jokowi seolah-olah memberikan kesempatan kepada aparat negara untuk memihak kepada salah satu calon misalnya. Apakah gonjang-ganjing dari istana ini akan mempengaruhi dinamika politik Pilpres 2024 yang tinggal hitungan hari? Tim Liputan CNN Indonesia. Terima kasih Anda masih menyaksikan Political Show. Kini saatnya kita masuk ke segmen Electionpedia. Tim Litbang CNN Indonesia telah merangkum data survei yang telah dirilis oleh beberapa lembaga survei terkait tren elektabilitas Capres dan Cawapres serta approval rating Presiden Jokowi yang mempengaruhi sebaran pemilih ketiga pasangan calon. Namun di tengah tingginya angka kepuasan terhadap Presiden Jokowi dalam seminggu terakhir, sejumlah perguruan tinggi menyerukan petisi kekecewaan terhadap Presiden Jokowi yang dianggap telah mencederai demokrasi. Saya tunjukkan beberapa hasil data yang sudah dirangkum oleh tim Litbang CNN Indonesia. Ini adalah tren elektabilitas Capres dan juga Cawapres versi Lembaga Survei Carta Politika Indonesia bulan November sampai Januari. Di November 2023 itu Anies Baswedan di 24,8, kemudian di bulan Desember 2023 26,3, kemudian di bulan Januari 2024 Anies Mohaimin di 26,7. Ada kenaikan meskipun tidak begitu signifikan, agak stagnan di bulan Desember menuju Januari. Oke, bagaimana dengan paslon 2 Prabowo Gibran? Di bulan November 2023 angkanya 40,7%, di bulan Desember 2023 naik sekitar 3% di 43,8%, tapi turun sedikit di bulan Januari di 42,2%. Bagaimana dengan paslon 3 Ganjar Mahfud? Ganjar di bulan November 2023 angkanya di 30,2%, kemudian di bulan Desember 2023 di 25,6%, sementara di bulan Januari 2024 angkanya di 28%. Oke, sementara yang tidak tahu atau tidak jawab di bulan November ada 4,3%, di Desember ada 3,4%, semakin turun tidak tahu atau tidak jawab di 3,1%. Itu versinya Carta Politika. Kita lihat slide selanjutnya masih dari survei Poltreking Indonesia. Ini adalah tren elektabilitas Capres dan juga Cawapres bulan November sampai Januari. Kita lihat paslon 1 Amin di bulan November 24,4%, turun sedikit di bulan Desember 23,1%, naik lagi sekitar 3%. Di bulan Januari 2024 26,9%. Bagaimana dengan paslon 2 Prabowo Gibran? Di November 2023 angkanya di 40,2%, kemudian di bulan Desember 45,2%, naiknya sekitar 5%-an ya. Dan naik sedikit tipis di 46,7% pada bulan Januari 2024. Masih margin of error, kita nggak tahu apakah itu plus 2 atau minus 2. Ganjar Mahfud paslon 3 di bulan November 30,1%, turun sekitar 3% di 27,3% pada bulan Desember, kemudian turun lagi sekitar 7% di bulan Januari 2024 20,6%. Kalau dilihat dari 3 paslon ini yang mengalami penurunan cukup drastis adalah paslon 3 yakni Ganjar
Pranowo dan juga Mahfud MD. Sementara yang tidak tahu atau tidak jawab di bulan November 2023 ada 5,3%, kemudian Desember 2023 ada 4,4%, Januari 2024 ada di 5,8%. Itu tadi dua perbandingan tren elektabilitas capres dan juga cawapres, versinya Carta Politika dan juga versinya Poltreking Indonesia. Kita lihat slide selanjutnya bagaimana kemudian approval rating Pak Jokowi terhadap ketiga paslon, kepuasan terhadap Jokowi menurut Poltreking Indonesia versi 1 sampai 7 Januari 2024. Ini ternyata yang puas terhadap Presiden Jokowi cukup tinggi 78,4%, kemudian yang tidak puas di 17,8%, yang tidak tahu atau tidak jawab di 3,8%. Apakah kepuasan dan ketidakpuasan ini berbanding lurus ataupun terkonversi terhadap suara ketiga paslon? Kita lihat di sini, sebaran pemilih yang puas dengan Jokowi ternyata hanya 18,2% masuk ke Anies Mohaimin, kemudian 53% masuk ke Prabowo Gibran, 23,4% masuk ke Ganjar Mahfud, sementara yang tidak tahu atau tidak jawab di 5,4%. Sehingga dari majority publik ataupun masyarakat yang puas terhadap kinerja Presiden Jokowi sekitar 53% atau 3/4-nya itu terdistribusi suaranya ke paslon 2 atau Prabowo Gibran. Oke, kita lihat slide selanjutnya. Ternyata di tengah approval rating Presiden Jokowi itu tidak membuat kalangan akademisi kemudian tidak bersuara. Nyatanya Presiden Jokowi dianggap mencederai demokrasi. Dalam kurun waktu 1 minggu kita melihat banyak sekali guru besar dan juga sivitas akademika dari berbagai universitas atau perguruan tinggi di Indonesia yang mulai berani bersuara mengkritik manuver-manuver politik yang dilakukan oleh Presiden Jokowi. Kita lihat pada yang pertama, penggagasnya adalah petisi Bulak Sumur di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 31 Januari 2024. Kampusnya Pak Jokowi mengkritik alumninya karena dianggap menyimpang dari demokrasi. Kemudian berlanjut pada 1 Februari 2024, masih dari Jogja ada Universitas Islam Indonesia atau UII Yogyakarta, kemudian Ternate, Unhair. 2 Februari 2024 baru UI, kemudian Universitas Andalas, Unhas, ULM Banjarmasin, kemudian Universitas Atmajaya, UMB Bangka Belitung. Kita lihat masih berlanjut banyak sekali, kemudian guru besar dan juga sivitas akademika ya. 3 Februari 2024 ada Pajajaran Bandung, UMY Yogyakarta, IPB Bogor, Unisma Malang. 4 Februari ada Unsri Palembang, dan yang terbaru hari ini Institut Teknologi Bandung atau ITB juga mengeluarkan petisi yang sama mengkritik apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi. Dengan mulai banyaknya sivitas akademika, ini kita lihat ya, di 5 Februari 2024 ada Universitas Jember, ITS Surabaya, UNER, UAT Yogyakarta, UPI Bandung, Universitas Negeri Malang, UMS Surakarta, UNESA Surabaya, dan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta serta ITB. Oke, itu tadi adalah daftar perguruan tinggi yang memberikan kritik secara terbuka kepada Presiden Jokowi karena dianggap dalam tanda kutip menyimpang dari arah demokrasi. Apakah kemudian petisi para akademisi ini bisa mempengaruhi elektoral seminggu jelang pencoblosan? Karena tadi malam di panggung debat beberapa cawapres, ada 2 cawapres yang menyoroti soal pembagian bantuan sosial yang dilakukan oleh pemerintah rawan untuk dipolitisasi. Apakah sekali lagi ini akan berpengaruh terhadap elektoral menjelang pencoblosan? Kita akan bahas nanti bersama dengan narasumber saya, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show. Samakan kepentingan keluarga menjadi di atas kepentingan segalanya. Hari ini kampus berbicara, masyarakat sipil berbicara, dan kita sedang diingatkan agar trek demokrasi bisa berjalan dengan baik.
persoalan terbesar bangsa kita hari ini, republik kita hari ini adalah ketimpangan, ketidaksetaraan, ketidakadilan. Kita membangun Indonesia kuat, adil, makmur, aman untuk semua, adil untuk semua, makmur untuk semua. Terima kasih Anda masih bersama kami di Political Show. Pemilihan Presiden 2024 memasuki babak akhir. Dinamika politik justru kian kencang. Gonjang-ganjing belakangan justru bersumber dari istana kepresidenan. Presiden Joko Widodo dikritik sejumlah sivitas akademika dari berbagai perguruan tinggi karena dianggap menyimpang dari koridor demokrasi. Di panggung debat Capres, Ganjar dan Anies kompak mengkritik soal pembagian bansos oleh pemerintah. Apakah gonjang-ganjing politik ini akan berdampak ke Pilpres 2024 yang tinggal hitungan hari? Gonjang-ganjing dari istana jelang pencoblosan, malam ini kita akan membahasnya dengan narasumber yang sudah hadir di studio. Saya perkenalkan satu-satu, ada Jubir Timnas Amin Muhammad Iqbal. Selamat malam Bang Iqbal. Malam. Waalaikumsalam. Kemudian ada Jubir TKN Prabowo Gibran Dede Prayudi. Selamat malam Mas Uki. Selamat malam, terima kasih diundang. Ada Jubir TPN Ganjar Mahfud Bang Masinton Pasaribu yang balihonya di seluruh Jakarta Selatan banyak. Selamat malam Bang Masinton. Iya, selamat Oke, malam. ini masuk dapilnya enggak? Oke. Ada juga analis politik dari Universitas Paramadina Ahmad Khairul Umam. Selamat malam Mas Umam. Malam Mbak Nana, malam semuanya. Oke, dan bergabung melalui sambungan Zoom ada Profesor Kuncoro, Guru Besar Psikologi Universitas Gadjah Mada yang memprakarsai, yang memotori pertama kali petisi Bulak Sumur, petisi kritikan terhadap Presiden Jokowi. Selamat malam Prof. Kuncoro. Selamat malam Mbak Rifana, selamat malam semuanya. Terima kasih sudah bergabung Prof. Kuncoro. Dan saya harus menyampaikan ya bahwa tadinya tenaga ahli utama KSP, Theo Litai, sudah bersepakat untuk hadir di studio CNN Indonesia di Political Show, tapi mendadak dibatalkan secara sepihak. Tapi kita nggak apa-apa, kita lanjutkan saja dialognya karena malam ini suara-suara anak muda nanti kita dengar juga karena sudah bergabung langsung di studio CNN Indonesia. Anak-anak muda dari BEM FISIP Universitas Indonesia. Tepuk tangan untuk anak-anak BEM FISIP UI. Terima kasih sudah bergabung malam hari ini. Nanti teman-teman bisa bertanya, mengkritik, mengeluarkan unek-unek karena pemilunya udah tinggal 1 minggu lagi ya. Suara kalian sangat penting mengingat jumlahnya 52% di pemilu nanti ya berdasarkan data KPU. Sebelum saya masuk ke dialog, saya akan putarkan dulu, kita flashback sedikit. Apa sih sebetulnya yang disampaikan oleh dua capres yang kompak sekali tampaknya mengkritisi soal bantuan sosial. Kita dengarkan sama-sama. Karena menurut saya bansos ini adalah kewajiban negara dan rakyat berhak mendapatkannya. Tapi kita punya problem. Karena banyak klaim yang diberikan seolah-olah ini bantuan orang per orang atau kelompok. Padahal kita masih punya. Ada data yang tidak valid, ada cara penyampaian yang tidak benar, ada protes yang kemudian tidak terverifikasi atau terrespon dengan baik. Ini yang menjadi pertanyaan saya kepada Pak Anies adalah, menurut Pak Anies kira-kira bagaimana tata kelola bansos agar 1 tidak saling klaim, 2 bisa tepat sasaran, 3 tidak menimbulkan kecemburuan-kecemburuan, sehingga inilah satu harapan yang betul-betul bisa diterima oleh rakyat. Pertama, kita harus menyadari bahwa yang disebut sebagai bansos adalah bantuan untuk si penerima, bukan bantuan untuk si pemberi. Karenanya dia diberikan sesuai dengan kebutuhan si penerima. Kalau penerimanya membutuhkan bulan ini, ya diberi bulan ini. Kalau dibutuhkannya 3 bulan lagi, ya 3 bulan lagi. Tidak usah dirapel semuanya. Okay? Dijadikan sebagai sesuai kebutuhan. Yang nomor 1, yang itulah yang disebut sebagai bansos tanpa pamrih. Kemudian yang kedua, pemberian bansos ini harus tepat sasaran. Artinya diberikan melalui pendataan yang baik, informasi data itu harus akurat, dan mekanisme pemberiannya melalui jalur birokrasi. Bukan dibagikan di pinggir jalan, tapi dibagikan langsung di lokasi menggunakan siapa jalur birokrasi.
Oke, saya akan langsung ya ke jubir TPN Ganjar Mahfud, ke Bang Masinton dulu. Karena yang mengawali soal bansos ini adalah capres Anda. Dalam debat semalam kita dengarkan ya bahwa Mas Ganjar mempertanyakan kepada Mas Anies soal mekanisme pembagian bansos gitu. Pertanyaan saya, apakah pertanyaan dari Mas Ganjar ini memang ditujukan untuk menyindir kubu 02, kubu Prabowo Gibran yang diuntungkan terhadap pembagian bansos oleh Presiden Jokowi? Ya, saya rasa bukan hanya tema debat capres singgung-menyinggung ya, tapi kalangan akademisi juga menyampaikan yang sama kok. Ada persoalan politisasi bansos, kemudian intimidasi dan lain-lain dan sebagainya. Nah, kalau kita melihat kalau dalam konteks bansos itu kan jelas tuh yang hari ini ya itu kan dirapel semua tuh. Kalau dia secara reguler berdasarkan Undang-Undang APBN itu pendistribusiannya baru bulan Maret nanti. Anda kan Komisi 11 nih sekaligus. Betul. Nah, kemudian yang juga perlu ditanyakan itu adalah tentang pos anggarannya nih yang untuk bulan Januari ini dari mana nih? Kan gitu. Kan itu disetujui DPR kata Kementerian Keuangan. Yang reguler kita setujui. Jadi yang 11 triliun ini yang dikucurkan gitu sekarang ini itu belum tahu asal usul. Ya, jadi yang reguler ini ya dibagikan nanti pada bulan Maret sampai bulan Juni. Nah, yang sekarang bulan Januari ini yang katanya dirapel ini aneh juga nih, Kak. Iya kan? Nah, kalau dia bulan pendistribusian Januari ini menggunakan pos anggaran mana? Karena apa? Kalau dia menggunakan pos anggaran tahun lalu, sisa anggaran lebih itu pada transfer daerah dan bayar gaji pegawai. Sementara negara hari ini nggak punya duit. Kalau dia menggunakan cadangan kas negara, ya BUN itu yang disebut BUN. Nah itu dia harus ada cadangan, ada memang cadangan anggaran untuk krisis. Tapi dalam krisis apa? Nggak ada krisis. Nggak ada krisis. Dan pun kalau ada krisis dia harus lapor ke DPR. Dan harus melalui persetujuan DPR. Nah ini nggak ada. Nah itu ini. Jadi ini menurut di dalam Anda misteri tadi. BLT mitigasi resiko pangan yang dianggarkan oleh Presiden Jokowi 11 triliun itu nggak jelas asal usulnya, memang mendadak aja nggak direncanakan. Itu buat bulan Maret pendistribusian, bukan Januari. Yang kita tanyakan Januari Februari ini bansos ini belanjanya dari pakai anggaran mana? Kan itu kita tanyakan. Nah kemudian berikutnya tadi. Terkait dengan apa fenomena hari ini, kalau saya mengingat itu seperti tahun 97-98 lalu, ketika akademisi bersuara, ini bukan suara, jangan disamakan, jangan direndahkan, ini disamakan suara akademisi dengan suara buzzer atau influencer, itu merendahkan akal sehat. Suara akademisi nanti saya bahas nih, saya ingin tanya bahwa capres Anda itu memulai pertanyaan soal bansos. Itu memang menyindir pembagian bansos yang dianggap menguntungkan paslon tertentu, paslon 2, karena bukan itu dilakukan oleh pemerintah, oleh Presiden Jokowi? Tidak menyindir siapa-siapa, agar pendistribusian bansos itu harus tepat sasaran dan jangan dipolitisasi. Dan juga itu adalah anggaran negara. Kalaupun tadi yang saya tanyakan tadi malah posnya, malah saya dalami tadi itu. Menurut 03 ini udah tepat sasaran nggak? Dipolitisasi nggak? Ya, kalau tepat sasaran, ya tidak tepat sasaran dong. Dipolitisasi yang itu juga Mas Anies juga menyampaikan gitu loh, harus berdasarkan data kan, DTKS itu. Nah kemudian pendistribusiannya dia harus tepat sasaran, kemana? Dia menggunakan rantai aparatur pemerintahan, bukan digelar di pinggir jalan, seperti diobral, itu kan jelas nggak tepat sasaran. Tidak tepat sasaran, berarti sepakat ya? Oh iya. Dipolitisasi, politisasi jelas. Makanya itu ditanyakan di debat semalam. Politisasi itu yang diklaim bahwa ini seakan-akan pemberian dari presiden. Politisasinya menguntungkan siapa kalau menurut 03? Ya presiden dukung anaknya kan. Berarti ya presiden kan presiden kan sedang berkampanye untuk anaknya. Kita nggak bisa pungkirin itu. Nah, gitu loh. Mau apapun itu, hari ini pembagian bansos ini terkait dengan pencalonan anak presiden sebagai calon wakil presiden dan kemudian presiden ikut membantu itu sehingga pendistribusiannya dibagi kemana setiap presiden datang itu pasti bagi-bagi bansos. Baik, berarti memang pertanyaan yang diajukan oleh capres Anda semalam ya sangat relevan. Ditujukan untuk menyindir Presiden Jokowi yang bagi-bagi bansos untuk memenangkan anaknya, kira-kira begitu? Bukan sekedar menyindir, mengingatkan dan menyampaikan kepada publik. Gitu loh, bukan lagi sindiran menurut saya. Ini kalau tadi kan masih sindiran, itu jelas kok bagaimana mekanisme pendistribusian
bansos. Terus kemudian Pak Anies menjawabnya sangat lugas juga. Oke. Saya mau ke paslon 1. Ketika ditanya oleh Mas Ganjar, Mas Anies secara gamblang mengatakan bahwa bansos itu bukan untuk kepentingan pemberi, tapi kepentingan yang diberi dan jangan dilakukan di pinggir jalan, jangan dirapel. Ini maksudnya menyindir Presiden Jokowi juga sama, bahwa merasa ini rentan dipolitisasi. Jadi di dalam teori ilmu politik, adik-adik yang belajar ilmu itu udah ada namanya pork barrel politik. Politik gentong babi namanya. Itu dilakukan 1800-an. Itu dilakukan untuk di zaman perbudakan. Di mana uang negara digunakan untuk memenangkan kampanye politik. Siapa yang mau milih nanti akan dapat. Padahal itu memang haknya dia. Jadi kita nggak usah bicara lagi ini bukan nggak tahu kenapa. Memang udah ada teori dalam ilmu politik. Tapi kan bansos atau BLT kan sudah berlangsung lama dari zamannya Presiden SBY juga ada. Harusnya dibagikan Maret. Kenapa dibagikan sekarang? Harusnya anggarannya tidak ada kejadian, tidak ada musibah, tidak ada COVID. Kenapa alasannya dinaikkan? Kan untuk mitigasi resiko. Udahlah semua rakyat tahu. Profesor ini bukan orang bodoh, mereka semua orang cerdas, bisa menganalisa. Makanya saya sedih sekali hari ini Kepala KSP ya menyatakan bahwa ini mengatakan profesor robot ya tidak punya hati nurani ya, sedih kali sekali. Itu saya kira statement yang blunder ya, harusnya minta maaf. Karena contoh ya, saya kenal betul sama Prof. Kuncoro ini dari UGM, ini mentor saya ketika saya belajar PhD di Malaysia. Beliau ini orang yang kemana-mana pakai sandal, tanya Prof. Kuncoro. Apakah iya seorang Prof. Kuncoro itu dibayar? Apakah iya 29 kampus yang hari ini turun dibayar? Dan mereka ini pendukung Pak Jokowi semuanya, betul nggak Prof? Dulunya pendukung Pak Jokowi. Hari ini kita ingin mengingatkan mereka, para guru besar ini mengingatkan, jangan menghalalkan segala cara, begitu maksudnya. Pertanyaan saya berarti menurut 01, menurut Timnas Amin memang bansos ini sekarang dipolitisasi sama dengan 03. Oh sudah pasti. Dan memang menguntungkan bagi 02 dan merugikan bagi paslon Anda. Dilakukan secara terang benerang, clear. Kenapa? Karena ini disebut dengan anggukan semesta. Semesta mengatakan memang begitu, 29 kampus, dan itu bukan kampus kaleng-kaleng semua. Kampus-kampus PTN ternama yang itu mereka orang-orang terdidik, dan mereka dulunya pendukung Pak Jokowi juga. Dan hari ini mereka mengingatkan Pak Jokowi. Oke. Saya mau ke 02. Jadi bansos itu memang dibahas secara spesifik tadi malam di panggung debat untuk menyindir bahwa pembagian bansos ini ternyata menguntungkan paslon Anda karena dilakukan oleh Presiden Jokowi secara terang-terangan untuk memenangkan anaknya. Gimana Mas Uki? Jadi mari kita tarik benang merahnya dari hilir kita ke hulunya dulu ya. Hulu permasalahannya itu adalah di approval rate Pak Jokowi yang begitu tinggi. 8 dari 10 orang Indonesia itu puas terhadap kinerjanya Pak Jokowi. Gitu. Nah, justru inilah yang dikhawatirkan. Saya ingat sekali ya, dulu ya waktu masih belum pecah kongsi ya, let's say kita sebut saja pecah kongsi antara Pak Jokowi dengan PDIP maupun dengan Pak Ganjar ya. Pada saat Pak Jokowi mengatakan presiden boleh cawe-cawe, justru kawan-kawan abang-abang kita dari PDIP inilah yang paling kuat membela. Gitu ya. Ini artinya apa? Ini artinya ada semacam ketakutan ketika approval rate tersebut terkonversi menjadi elektabilitas kepada paslon tertentu yang dimana paslon itu bukan mereka. Gitu. Yang dalam hal ini Pak Jokowi sudah terang benderang menunjukkan gestur bahwa Pak Jokowi bersama paslon Prabowo dan Mas Gibran bersama Koalisi Indonesia Maju. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, sekarang kita membedah lagi tentang approval rate. Ya. Saya sudah melihat beberapa survei yang menyajikan approval rate Pak Jokowi. Ini bantuan pemerintah, ini hanya mempengaruhi kedisukaan atau kepuasan tidak lebih dari 20 sampai ada yang tinggi banget tuh 40%. Tapi dari beberapa hasil survei alasan kenapa mereka puas terhadap kinerja pemerintahan Jokowi adalah soal bansos. Bantuan pemerintah. Ya, bantuan pemerintah bansos. Dan itu paling tinggi itu 40%. Artinya masih ada 60% yang lain dan bantuan pemerintah itu nggak cuma bansos. Di situ ada kartu Indonesia Pintar, di situ ada kartu Indonesia Sehat, di situ ada PKH, di situ ada kartu nelayan, di situ ada kredit usaha rakyat. Jadi nggak bisa menyederhanakan approval rate Pak Jokowi yang begitu tinggi semata-mata ini hanya karena bansos. Kurang lebih seperti itu. Jadi saya lihat kayak begini sih sebenarnya ya. Kalau saja misalnya ya Pak Jokowi yang sedang tidak melanggar undang-undang apapun, yang sedang menggunakan haknya, apa yang saya maksud yang tidak melanggar, undang-undang mengizinkan dan memberikan ruang kepada Presiden atau kepada Pak Jokowi dalam hal ini ya, untuk berpihak selama tidak menggunakan kewenangannya. Itu yang pertama. Yang kedua, bahkan Pak Jokowi berhak untuk melakukan kampanye.
dengan rambu-rambu tertentu. Bagaimana kemudian bisa menjamin bahwa Pak Jokowi tidak menggunakan kewenangannya? Sebentar. Ini kan yang dikhawatirkan itu kan tadi kan bagi-bagi langsung segala. Ya, itu kan salah satu kewenangan Presiden. Presiden punya anggaran bansos sendiri loh, 900 miliar loh. Nah, dari bendara umum negara loh. Begini. Pak Jokowi sewaktu menjadi gubernur aja tuh udah masuk ke gorong-gorong kok. Gitu. Pak Jokowi lebaran yang tahun lalu itu bahkan membagikan THR ke rakyat dan saat itu belum pecah kongsi si kawan-kawan. Sekarang kan belum lebaran ini. Sebentar. Dan apa yang dikatakan misalnya disebutkan Pak Jokowi membagikan bansos di depan istana, itu juga tahun 2023 ya, bulan April. 2023. Iya, ya. Saat itu kan nggak pernah diributkan. Nah ini diributkan kenapa? Karena pecah kongsi itu tadi. Oh salah kau, aku bantah itu. Oke, silakan, jadi pandanganmu tidak sepicik itu. Waduh. Gitu loh. Kalau kau hari ini tidak konsisten apa segala macam dari kau kasih award pembohong ya. Kita nggak tahu nih siapa yang berbohong apa mereka yang pembohong kan gitu. Kalau hari ini muji-muji. Jadi ya Bung ya, nggak bisa kau melihat sesederhana seperti kepicikanmu itu. Waduh. Sikap aku tegas. Ya, kita tegas, dia pengen 3 periode kita tentang tuh. Jadi jangan kau bilang karena pecah kongsi. Tidak pecah kongsi sekalipun ketika Presiden melakukan tindakan yang melanggar konstitusi, kita tolak tuh. Bang Masinton, gitu loh. Tapi Mbak Puan, kau jelaskan dulu. Mbak Puan sendiri pernah mengatakan bahwa Pak Jokowi nggak pernah meminta 3 periode. Kecuali Bang Masinton sedang mengatakan Mbak Puan berbohong. Bos, ya, gua menyampaikan itu sebelum Mbak Puan itu menyampaikan itu. Mbak Puan harus dipahami beliau sebagai ketua DPR. Gitu loh. Tapi sikap saya sejak awal 2022, maka kau buka rekam jejak itu. 2022 saya tolak itu. 3 periode skenarionya. Penundaan pemilu sama menciptakan calon boneka. Itu jauh sebelum ada politisi menyampaikan itu, Bos. Jadi, ya, itu sikap, bukan yang pelintat-pelintut seperti anak muda seperti kalian, konsisten pada tidak konsisten. Gitu loh. Nah, kemudian ya. Jadi ini kau jangan tarik persoalan ini, oh ini karena pecah kongsi apa segala macam. Kalau melanggar aturan, Mbak, kita harus ingatkan. Gitu loh. Jadi aturan kita ini mana yang dilanggar, bukan Bang pemuja. Kalau kau levelnya pemuja, kau kehilangan rasionalitasmu. Karena memuja, kalau pujaannya membilang matahari terbit dari barat, kau pasti makanya tadi saya katakan bahwa putusan MK itu jelas semuanya dengan tema ini ya, persoalan gonjang ganjing ini, putusan di MK pelanggaran etika berat. Kemudian dikuatkan lagi dengan putusan DKPP hari ini bahwa ada pelanggaran etik. Ini semuanya prosesnya melanggar dari awal proses pencalonan ini. Sehingga kemudian saya katakan, ini berjalan pelanggaran. Tadi bilang bahwa Pak Jokowi nggak berkampanye, bahwa sebenarnya Pak Jokowi udah lama berkampanye. Mereka pasang muka Pak Jokowi. Di sini Kaisang, di sini Pak Jokowi. Tapi surveinya nggak naik-naik juga. Kalau approval rating tadi dikonversi. Artinya kepuasan itu semu karena ada bansos saja. Gitu loh. Jadi rakyat dibagiin bansos lalu disurvei ya tinggi. Ya, sekarang saya tanya Mas Uki, kenapa PSI nggak naik? Udah masang muka Pak Jokowi. Siapa bilang nggak naik? Nggak naik, nggak lulus. Terakhir 4,5%. Sebutkan partai mana, lembaga survei mana, partai mana yang anggota persepsi mengatakan Anda lolos. Kemarin Pak Jokowi yakin bisa lolos. Dan Pak Jokowi juga yakin. Tapi begini, ini udah out of topic. Kita sedang bilang tadi ini sudah. Nah, saya mau tanya, tapi 02 merasa diuntungkan nggak dengan adanya pembagian bansos ini? Karena banyak beras-beras bulog yang ditempeli stiker 0. Jadi kayak gini, kita nggak bisa membohongi diri kita bahwa yang namanya asosiasi politik seorang Jokowi yang begitu populer, yang begitu dicintai rakyatnya, itu pasti berpengaruh kepada elektabilitas paslon yang asosiasi politiknya tuh kuat dengan si Pak Jokowi tersebut. Itu pasti. Itu pasti, itu sebuah fenomena politik yang kita nggak bisa bantah. Gitu. Dan ketika Pak Jokowi memiliki asosiasi politik yang tinggi dengan Pak Prabowo, padahal Pak Jokowi belum pernah bilang loh bahwa saya mendukung Prabowo atau saya mendukung Gibran. Gitu tapi ya. dengan makan itu bakso aja bareng. Sudah, iya. Nah kita bisa melihatnya kayak begini loh. Kita ke bisa acara makan malam bareng. Itulah gestur yang saya maksud. Itu bukan bentuk kampanye terselubung ya? Itulah gestur. Nah ini makanya 02 ini nggak gentleman lah. Dia pengen mengaku mendapat elektoral, tetapi saya dia sudah tidak mengatakan fair gitu gesturnya sudah terang benderang. Memang mendukung yang saya katakan gesturnya adalah terang benderang. Sementara kampanye ini adalah sebuah istilah yang memiliki definisi baku. Jadi di sana Pak Jokowi nggak kampanye.
Kalau kampanye di situ ada aturan-aturannya. Ada istilahnya kampanye terselubung. Harus ada citra diri ya. Tapi bukan harus ada kampanye terselubung ya? Itu membangun asosiasi politik. Dan itu sah-sah saja. Terbuka, tertutup, terselubung itu sah-sah saja. Membangun asosiasi politik itu sah-sah saja. Oke, membangun asosiasi politik sah-sah saja. Saya mau ke Mas Umam. Mas Umam, apakah kemudian Anda menilai kekompakan Anies dan Ganjar menyinggung bansos, menyoroti keberpihakan presiden, ini memang poinnya adalah di paslon 2? Kalau dalam istilah Jawa, dalam tradisi Jawa, itu ada istilah gebuk nyilih tangan. Nabok nyilih tangan? Nabok nyilih tangan, gebuk nyilih tangan. Jadi apa yang dilakukan oleh Mas Ganjar itu adalah cara dia, kecerdasan dari Mas Ganjar untuk meminjam tangan Mas Anies untuk ngantem 02. Karena bagaimanapun juga kalau misal kemudian kita cermati apa yang terjadi saat ini, fenomena bansos dan sebagainya, memang kemudian asosiasinya ke 02. Karena bagaimanapun juga angkanya cukup spektakuler. Misal tadi untuk BLT misalnya, 3 bulan itu 600.000. 600.000 kalau misal kemudian didistribusikan secara masif itu bisa menjadi sebuah proses transaksional. Beras 6 bulan 60 kilo dirapel jadi 1 bulan. 6 bulan kemudian dan targetnya juga spektakuler, sekitar 22 juta keluarga. Kalau misal satu keluarga ada sekitar 2 orang, suami istri, maka kemudian bisa diproyeksikan berapa puluh juta. Nah, situasi ini yang kemudian cukup make sense kalau misal kemudian 01 dan juga 03 mencoba untuk melakukan counter. Sekaligus juga ada kekhawatiran yang cukup signifikan. Karena kalau misal tidak, maka kemudian akan memberikan impact elektoral yang sangat luar biasa. Meskipun ya, bicara approval rate itu seringkali kemudian agak absurd. Karena dalam arti begini, masyarakat memang tinggi memiliki tingkat kepuasan kepada pemerintahan Pak Jokowi. Tetapi angka ini seolah kemudian sangat berbeda dengan sejumlah indikator-indikator kinerja pemerintahan. Bicara kemarin, Corruption Perception Index, stagnan di angka 34. Bahkan kalau misal 34 itu di tahun 2014 sama 34 juga poinnya. Artinya apa? Stagnan, tidak ada perubahan signifikan. Kemudian bicara tentang GNI per kapita juga tidak ada kenaikan signifikan. Kemudian bicara tentang poin-poin yang lain, indikator-indikator lain. Artinya bahwa ada sejumlah kepuasan tetapi kemudian tidak terkonversi dengan capaian-capaian kinerja. Nah, meskipun di saat yang sama jadi kepuasan itu paling besar disumbang dari bansos. Bisa jadi salah satunya itu. Bisa jadi salah satunya itu. Meskipun kemudian di saat yang sama kritisisme tadi dari Bang Masinton, dari 01 misalnya Mas Iqbal, juga kemudian melahirkan pertanyaan kembali dari masyarakat, kalau misal memang ada dugaan pelanggaran etik termasuk juga upaya untuk mengelabui konstitusi, kenapa kemudian juga tidak melakukan sikap yang lebih tegas kepada pemerintah Pak Jokowi? Check out. Nah mungkin Bang Mas Iqbal PDIP bisa kasih tahu, Nasdem, PKB, kalau PKS, kalau PKS kan konsisten. Jelas, clean. Ini PDIP belum nih, tapi di situ ada Nasdem sama PKB yang tetap nyaman di koalisi pemerintahnya Pak Jokowi. Itu juga bagian dari etika pemerintahan. Itu bagian dari etika juga. PDI Perjuangan tetap ada di koalisi itu juga bagian dari etika. Harusnya ya kita tunggu aja bahwa kalau Bu Mega, beliau itu negarawan. Menteri-menteri itu udah pengen mundur, tapi beliau menyarankan agar tetap bekerja di pemerintahan. Tetapi kan lagi-lagi nanti kembali kepada sikap dari menteri-menteri siapa nih yang mau mundur? Ya menteri-menteri ya ada seperti beberapa lah. Kan kita udah tahu. Khawatirnya tinggal di searching aja. Bu Mega kan menuding Pak Jokowi sebagai sebuah pemerintahan dengan karakter yang bercorak otoritarian. Disamakan dengan Orde Baru. Kalau misal kemudian tetap mempertahankan menterinya di pemerintahan, khawatirnya PDIP justru dianggap mensupport sebuah struktur kekuasaan yang bercorak otoriter itu. Mas Iqbal mungkin bisa sampaikan ke teman-temannya. Iya, kalau PKS sudah jelas paling konsisten. Kami timbul tenggelam bersama rakyat. Ini sambil kampanye nih. Saya mau ke Prof. Kunchoro ya. Prof. Kunchoro sudah bergabung melalui sambungan Zoom. Prof. Kunchoro, saya ingin tanya, apakah kemudian dari guru besar dan sivitas akademika di UGM sebagai pionir ataupun pelopor pertama begitu yang mengeluarkan petisi Bulak Sumur, persoalan pembagian bansos itu yang menjadi salah satu pemicu ya, Prof. Kunchoro? Salah, betul, terima kasih Mbak Rifana. Salah satu dan itu cuma kecil sekali. Tetapi ada 4 persoalan yang ada di sini yang itu menjadi persoalan. Banyak sekali yang terjadi adalah pembenaran. Jadi seseorang nggak berbuat culas dusta itu cenderung mempertahankan dustanya untuk mempertahankan marwahnya, gitu. Dan itu terjadi dengan alasan apa? Misalnya approval rate.
Sekarang saya bertanya, approval rate itu sudah dari titik enggak? Siapa mereka? Tingkat pendidikannya seberapa? Kalau kita lihat di Baca Pres kemarin atau yang lain, itu lebih kelompok kritis. Dan ini kemudian yang terjadi adalah kelompok kritis itu jumlahnya terbatas. Karena itu kalau kita melihat yang terjadi di sini ya, yang terjadi adalah bahwa kelompok itu approval itu hanya kita lihat dengan tingkat yang tinggi, akhirnya mereka masyarakat yang tidak mampu, akibatnya terjadi apa? Ya diberi bantuan. Kan sebetulnya sekarang yang menarik kalau kita amati bansos itu adalah sekarang ini satu pertanyaan dulu juga lah, kenapa sebelum ada bansos harga naik semuanya? Ketika seperti juga kemudian kenapa jumlahnya banyak? Ini kan seakan-akan bansos itu dewa penolong. Akibatnya dengan dewa penolong itulah kemudian dia bisa dipengaruhi. Tetapi itu hanya salah satu. Yang menjadi kita permasalahan itu adalah masalah etika. Rasa keadilan. Kalau menurut saya, kami itu dari Gajah Mada itu sebetulnya dengan Pak Jokowi, itu kami senang dengan mereka, kami membela mereka. Pak Kunchoro pendukungnya Pak Jokowi nggak dulu? 2014-2019? Dulu saya pendukungnya Pak Jokowi. Saya pendukung Pak Jokowi Boto, gitu loh. Istri saya dapat hadiah sepeda dari Pak Jokowi. Gitu. Lah, yang menjadi persoalan adalah dalam hal ini apa? Tadi sejak mulai dari MK dan sebagainya itu kemudian terjadi pembenaran, kemudian ada mencela-mencele, omongan begini. Yang terjadi apa? Pak Jokowi itu orang Solo, seharusnya menjunjung tinggi Sabdo Pandito Ratu, sebagai seorang pemimpin itu begini. Saya jujur, lalu yang saya ikuti yang mana dari omongannya itu? Ini salah persoalan, gitu. Kemudian yang kedua tadi saya sampaikan rasa keadilan. Rasa keadilan inilah yang kemudian menyentuh kepada seluruh perguruan tinggi. Harap diketahui, Mbak, bahwa hukum itu adalah hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Gitu. Kami, etika dan norma itu, moral, itu pada yang tidak tertulis. Universitas, khususnya guru besar, itu adalah penjaga etika moral ini. Kami tidak punya kejuruan apa-apa membela sana sini. Yang saya bela justru Pak Jokowi. Kalau ditanya seperti itu. Kenapa? Jangan sampai mereka itu jatuh tersungkur. Kami dengan kasih. Kalau Mbak Rifana melihat, ketika saya membacakan teks itu, saya membaca basmalah 2 kali. Itu artinya adalah saya tidak, karena itu apa? Saya tersinggung dari istana yang mengatakan bahwa ini adalah partisan dan kemudian ada kepentingan tertentu. Kenapa seperti itu? Karena kami sekali lagi ini perlu saya sampaikan dulu, Mbak. Karena kami dituduh untuk seperti itu. Kami bicara tidak memihak apa-apa. Kami ada pertemuan, banyak ada diputuskan dalam satu sidang. Kalau kita mau bela siapa? Gitu. Jadi karena ada pejabat yang dengan sendirinya, ini rasa keadilan. Pak Prof. Kunchoro tahan dulu, nanti saya akan tanya lebih dalam ya, kayaknya emosional sekali nih sebagai guru besar di UGM, alumninya sedang menyimpang dari demokrasi ya. Nanti kita akan bahas lebih dalam soal petisi dari para akademisi yang sangat meluas ya, udah lebih dari 20 kampus yang mengkritik Presiden Jokowi, tapi kita harus jeda terlebih dahulu, jangan kemana-mana bersama kami di Political Show. Utamakan kepentingan keluarga menjadi di atas kepentingan segalanya. Hari ini kampus berbicara, masyarakat sipil berbicara, dan kita sedang diingatkan agar trek demokrasi bisa berjalan dengan baik. Persoalan terbesar bangsa kita hari ini, republik kita hari ini adalah ketimpangan, ketidaksetaraan, ketidakadilan. Kita membangun Indonesia kuat, adil,
makmur, aman untuk semua, adil untuk semua, makmur untuk semua. Terima kasih Anda masih bersama kami di Political Show dan kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan para narasumber. Tapi saya mau bergabung kembali dengan Profesor Kunchoro, Guru Besar Ilmu Psikologi UGM. Prof. Kunchoro, saya ingin tanya ya, banyak kemudian yang khawatir apa yang dilakukan oleh Civitas Akademika, oleh para guru besar ini rentan untuk dipolitisasi. Sebetulnya tujuan dari pengeluaran petisi ini apa sih Prof? Pak, kami itu dari Gajah Mada itu bangga punya Pak Jokowi. Kita itu bangga bahwa hampir semua calon ini adalah orang dari Gajah Mada. Dari satu itu Mas Ganjar dan Mas Anies dengan Mas Amin itu dari UGM. Kemudian yang ke Pak Ganjar mau UGM. Incumbent-nya adalah Pak Jokowi. Ketika saya melihat bahwa Pak Jokowi seperti itu saya kemudian juga sakit, Pak. Kenapa? Ini begini, selama ini yang ditunjukkan adalah satu, pembenarannya, satu, undang-undang tidak tertulis ada, tapi itu melanggar etika, tidak pernah itu dibicarakan. Yang kedua, menurut teori representasi sosial, Pak Jokowi itu bukan Pak Jokowi ansih. Pak Jokowi itu seorang presiden, ya. Tapi Pak Jokowi itu ibunya suaminya Bu Iriana, ya. Tapi Pak Jokowi bapaknya Gibran, ya. Simbol-simbol itulah yang harus diperhatikan. Oke. Gitu. Sehingga kalau maaf sekali dari istana mengatakan saya bela presiden, yang dibela itu presiden apa Jokowi? Oke. Itu dua hal yang berbeda. Targetnya apa nih Prof? Kalau presiden adalah lembaga negara. Kenapa? Target dari petisi ini jadinya apa? Tadi satu, kita mengingatkan pada Pak Jokowi untuk menjalankan nilai-nilai dan jati diri UGM. Kita mengingatkan itu. Yang kedua, mengingatkan pada Pak Jokowi untuk kembali menjalankan demokrasi Pancasila. Titik. Oke. Setelah pengeluaran petisi ini ada tekanan nggak dari penguasa terhadap Prof. Kunchoro dan teman-teman guru besar Civitas Akademika? Kami tidak merasa ada tekanan karena bagi saya adalah cinta yang kami ucapkan itu adalah kasih. Ya, kami mengingatkan alumni kami, gitu. Tetapi yang menjadi persoalan tekanannya itu justru adalah satu, kemarin Ari Dwipayana dan tadi dua Pak Muldoko mengatakan bahwa kita itu kayak robot. Itu intimidasi ini, Mbak. Yang kayak robot siapa? Kami itu penjaga, kami bertugas. Profesor, guru besar itu adalah pemikir bangsa. Baik. Penjaga moral terakhir. Kalau kita sampai dengan kemudian diperlakukan seperti itu apa yang akan terjadi kelak? Baik. Kita tidak ingin, kita tahu dari Gajah Mada sekarang sudah lebih dari 60 perguruan tinggi. Beberapa civil society juga melakukan. Saya khawatir, Pak, kalau terjadi kemudian ada pemantiknya, kemudian terjadi riot, chaos, yang rugi siapa? Gajah Mada lagi menjadi penyebab itu. Baik. Oke, kita harapkan itu tidak terjadi ya Prof. Kunchoro ya, dan semoga Pak Jokowi mendengar suara hati dari mantan guru-guru besarnya, mantan pendidik-pendidiknya begitu ya. Terima kasih Profesor Kunchoro, Mbak, guru sekali besar lagi Mbak, maaf ya. Ilmu Psikologi UGM. Ini yang saya sampaikan apa Pak? Kita jangan menggunakan logika itu, tapi bermainlah dengan rasa. Baik. Gitu. Baik. Ada rasa ketidakadilan, rasa itu jangan ada pembodohan. Tadi contoh misalnya yang berulang kali ditunjukkan. Apa itu? Aturan tadi. Tidak ada yang taruh. Misalnya Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017. Itu hanya sepotong, gitu, dari sekian aturan. Ini pembodohan, gitu. Jangan sampai presiden dia sebagai pribadi atau apa. Jangan sampai Pak Jokowi atau sebagai presiden melakukan pembodohan pada rakyat. Baik. Untuk sekedar pembenaran. Ya, saya kira itu, Mbak. Terima kasih Profesor Kunchoro, Guru Besar Ilmu Psikologi Universitas Gajah Mada. Semoga sekali lagi Pak Jokowi mendengar suara hati mantan guru besar ya, mantan pendidiknya. Terima kasih Prof. Kunchoro. Saya mau ke terima kasih pamit saya. Ya.
Terima kasih Prof. Kita mau ke Bang Masinton dulu dari TPN 03. Dari semalam di debat juga Mas Ganjar menyampaikan keresahan ya. Selain dari Civitas Akademika, tapi ada keresahan dari tokoh-tokoh agama seperti Romo Magnis, kemudian yang lainnya begitu ya. Apakah kemudian ini sebagai bentuk ada krisis kepercayaan terhadap pemerintahannya Pak Jokowi? Ya, jadi agar kita flashback ke belakang. Tahun 97-98 itu suasananya sama seperti yang disampaikan akademisi hari ini. Ya, ketika akademisi rohaniawan menyuarakan, ya, itu menyuarakan moral, berarti ada yang nggak benar. Moral, etik dan moral ini panduan kita bersama. Ini mengalahi dari segala berbagai aturan dan perundang-undangan. Ini adalah panduan bersama kita. Ini bukan persoalan menang kalah. 97 ya, saya berada dalam pusaran sejarah itu. 97 akademisi, saya masih mahasiswa, dan kemudian pers pada saat itu yang nggak terkooptasi oleh Orde Baru menyampaikan suara-suara keresahannya terhadap rejim yang otoriter, rejim yang menyelenggarakan pemilu dengan cara-cara curang. Maka pada saat itu melahirlah gerakan golput, tidak percaya kepada rejim Orde Baru pada saat itu yang menyelenggarakan pemilu secara intimidatif dan manipulatif. Baik. Cara-cara curang. Ini persis ini. Ini berarti Anda melihat cikal bakalnya. Oh iya, tetapi kemudian apa yang dijawab oleh Orde Baru pada saat itu? Oh ini ruang demokrasi, persis sama jawaban ini. Gitu loh. Kemudian ya, Orde Baru tidak menjawab dengan perbuatan untuk memperbaiki agar tidak melakukan kecurangan dan manipulasi, ternyata tetap dilakukan. Maka apa? Pemilu 80% Orde Baru menang. Golkar pada saat itu, belum partai politik, masih Golkar. Kemudian nih, kita ini agar tidak terputus nih. Setelah itu pemilunya dia menang, tapi apakah itu legitimate? Tidak. Terus kemudian suara-suara kebenaran ini kita suarakan. Akademisi menyuarakan, guru besar menyuarakan, mahasiswa menyuarakan. Ini bergulir menjadi seperti bola salju. Menemukan momentumnya ketika Mei 98 gedung DPR didudukin, Soeharto berhenti. Artinya apa? Kalau ini direspon oleh pemerintah saat ini dengan jawaban-jawaban yang retoris, tidak memberhentikan kritik-kritik, ngancam. Iya, apalagi sampai ngancam. Ini akan membahayakan proses legitimasi pemilu ini, dan jangan dianggap ini enteng ya, bahwa ini nanti akan berhenti. Ini pasti bergulir melawan ketidakadilan, melawan kecurangan. Saya kasih kesempatan nih. Dari 01 dulu, nanti baru semuanya dijawab oleh 02 soal legitimasi hasil pemilu. Silakan. Apakah dari Timnas Amin juga merasakan keresahan yang sama bahwa ada krisis kepercayaan terhadap pemerintahnya Pak Jokowi saat ini seperti yang dirasakan oleh Civitas Akademika? Ya sudah pasti. Prof. Mahfud MD kan sudah menyampaikan bahwa ada upaya-upaya menggunakan hukum ya untuk kekuasaan. Percakapan antara Jenderal Purnawirawan Fahru Rozi dengan LBP yang mengatakan ada upaya-upaya mengatur siapa yang maju, siapa yang tidak. Itu menunjukkan bahwa memang negeri ini tidak sedang baik-baik. Ini maksudnya Pak Luhut Bin Sarpanjaitan? Iya betul. Percakapan antara Pak Fahru Rozi dengan Luhut Bin Sarpanjaitan. Bahkan almarhum Rizal Ramli mengatakan desain Gibran maju itu udah lama. Bukan baru-baru aja. Jadi sebenarnya menurut saya ini yang dirasakan oleh masyarakat tadi kata Prof. Kuncoro, rasa. Ya. Pak Jokowi diusung PDIP jadi wali kota 2 kali, jadi gubernur 1 kali, jadi presiden 2 kali, mantunya jadi wali kota, anaknya jadi wali kota. Memang itu nggak melanggar hukum, tapi bagaimana rasa dia? Pak Prabowo meninggalkan pendukungnya 64 juta dengan pindah menjadi menteri, memang nggak melanggar hukum, tapi bagaimana rasa kemanusiaannya? Meninggalkan mereka yang dulu berjuang sampai ada yang tewas. Lalu bagaimana rasa? Jadi ini bukan soal pasal melanggar hukum atau tidak. Jadi ini soal rasa yang harus dipahamkan. Jadi paslon Anda nanti soal rasa juga ya, kalau misalnya ada yang menang terus paslon Anda nggak akan bergabung? Ya ini tentu saja menjadi salah satu bagian penting dalam demokrasi kita.
bahwa ketika ada yang menang, ada yang kalah, kita menerima. Tapi pertanyaannya menangnya jujur nggak? Oke, ya, jadi makanya jujur, adil, damai. Jangan damai dulu. Rasa keadilan Rasa keadilan dulu. Karena jujur atau tidak kan nanti di Bawaslu. Makanya jujur itu bukan hanya pada taraf level melanggar hukum atau tidak. Tetapi bagaimana rasa yang dirasakan masyarakat. Rakyat melihat kok sekarang apa yang terjadi. Bayangkan, saya tidak sangat sungguh menyedihkan statement Kepala KSP hari ini. Mengatakan guru besar adalah seperti robot di remote, ya, tidak punya hati nurani. Itu menurut saya harus minta maaf lah, nggak boleh lah, itu memantik emosi lah. Janganlah kita mentang-mentang berkuasa gitu ya, memberi war seperti itu. Mereka karena nggak paham sejarah, Pak. Mereka itu orang-orang baik semua, guru-guru kita. Masa guru diancam? Jadi dari Timnas Amin juga melihat ada krisis kepercayaan terhadap pemerintahnya Pak Jokowi ya. Betul. Oke, saya mau ke 02. Bang Uki, gimana ketika kemudian ada krisis kepercayaan terhadap pemerintahnya Pak Jokowi, terhadap Pak Jokowi itu sendiri sebagai kepala negara, dan itu akan berujung nanti krisis kepercayaannya bisa ke legitimasi pemilu seandainya paslon Anda menang? Ya, justru apa yang kita lihat ini adalah sebuah fenomena di mana semua orang bebas berbicara. Kita sedang menikmati freedom of speech itu benar-benar bisa dilakukan bahkan dalam bentuk kritik sekeras apapun. Tadi kita sudah melihat ya, Prof. Kunchoro mengatakan ketika Mbak Nana menanyakan apakah terjadi intimidasi, intimidasi sih nggak ada, tapi yang ada direspon. Ya memang yang namanya ada tesis, kemudian ada antitesis, itu hal biasa dalam berdialektika. Ya. Tapi poinnya begini, yang dikritik itu adalah soal demokrasi yang terancam dan lain-lain ya. Pertama, fenomena hari ini menunjukkan bahwa semua orang bebas berbicara. Kedua, saya ingin merujuk kepada sebuah data yang biasanya dipakai oleh Bappenas untuk mengukur kinerja pemerintah, yaitu data BPS tentang indeks demokrasi. Ya. Ketika Pak Jokowi baru aja dilantik tahun 2014, indeks demokrasi kita ada di 73,04. Oke, sekarang? Sekarang ada di 80,41 tahun itu 2022. Versi BPS? Itu versi BPS. Ya. Dan ini artinya tapi apa? Versi lembaga lain kita menurun. BPS kan anak buahnya Pak. Iya, BPS kan milik pemerintah. Nggak bisa kayak begitu dianggapnya. Tapi bisa versi begitu. Lembaga lain indeks demokrasi kita menurun. Misalnya Angka satu lagi. Kita meningkat, Bang Uki. Misalnya satu lagi. Kalau angka BPS misalnya turun, satu lagi. BPS bisa dipanggil sama presiden. Saya nggak begitu dong cara mikirnya. Iyalah kan ada buahnya presiden. Saya tahu betul. Selain saya BPS tahu coba. Betul. Selain BPS dong, ada nggak datanya? Misalnya ada lagi ya yang biasanya dipakai untuk persepsi korupsi. Itu diambil dari Transparency International. Dan dia hanya mengukur dari persepsi. BPS sebenarnya juga melakukan hal yang sama tapi menambah satu lagi variabel. Yang A adalah persepsi, yang B adalah based on experience. Dan di sana menunjukkan IPAK kita, indeks prestasi anti korupsi kita itu meningkat kok. Itu meningkat kok. Jadi sebentar, jadi berbeda. Indikatornya itu... berbeda, Mas. CPI, Corruption Perception Index itu dibangun dari 9 dari kalau Indonesia ya, di internasional itu ada 12 bahkan 13 indeks yang berbeda. Jadi indikatornya berbeda dan itu melibatkan semua dari isu bisnis, kemudian penegakan hukum, demokrasi dan lain sebagainya. Beda-beda. Tapi yang kedua, dia ini kan indeks komposit ya. Indeks komposit yang saya maksud ini dia menambahkan satu lagi variabel, yaitu pengalamannya terkait dengan korupsi, bukan persepsinya saja. Nah, jadi data dibalas dengan data kan fine-fine saja. Pada delegitimasi hasil pemilu. Kalau paslon Anda menang gimana itu? Saya pikir sih enggak ya. Saya pikir sih enggak sih. Data menunjukkan bahwa semakin ke sini ya, itu menunjukkan bahwa satu putaran atau sekali putaran itu semakin dekat kok, gitu ya. Sangat apalagi ya. Iya, apalagi kemarin kita melihat ya Denny JA mengeluarkan hasil survei bahwa kita sudah di atas 50%. Ya, jadi apa yang dibilang legitimasi. Maksudnya Bang Masin, jadi apa yang maksudnya apa nih ketawa nih? Maksudnya Bang Iqbal apalagi maksudnya delegitimasi itu apa? Udah nembus langit ke-7 tuh survei, ini bukan kan lagi 50%. Ini kan sebenarnya kita sedang menghadapi jadi orang-orang. Jadi suara-suara dari guru besar dari 20 kampus itu nggak berarti ya? Bukan nggak berarti, suara rakyat mengatakan bahwa mereka 50% lebih itu mempercayai Pak Prabowo dan Mas Gibran. Terus bagaimana? Itu data siapa? Dan 80% orang Indonesia suka atau puas dengan kinerja Pak Jokowi. Terus mau bagaimana? Gitu. Sivitas boleh ya, mereka juga punya kebebasan bersuara, tapi yang lain-lainnya juga punya kebebasan bersuara, terus mau bagaimana? Apalagi kalau dikait-kaitkan sama krisis 98 saat tumbangnya Pak Soeharto atau rezim Orde Baru. Situasinya sama sekali berbeda, sama sekali berbeda. Jadi itu nggak akan terjadi? Saya tahu bahwa situasi politik saat itu sudah banyak ketidakpuasan, ya. Tapi kemudian kan harus ada enablernya.
Enablernya adalah saat itu inflasi kita itu sudah di angka 70%-an. Ya, artinya in case ya, Kau ngerti apa tentang sejarah itu? Sebentar Bang Masinton. Kita sesekali harus memberikan kesempatan bicara. Kau ngerti nggak tadi? Apa yang kata Pak Kunchoro tadi itu pemantik. Dan yang kedua, persoalannya ini rasa tidak adil. Yang lainnya tadi inflasi apa segala itu pemantik, Bos. Jadi kau harus ngerti bahwa persoalan mendasarnya itu adalah ketidakadilan. Rasa tidak adil ini yang disuarakan oleh pemegang otoritas moral. Tapi situasi mereka ekonomi yang kita saat ini baik-baik aja. Saat ini baik-baik makanya pemantik itu bisa dari yang namanya orang kesenggol di jalan. Pemantik itu macam-macam, Mbak. Ya. Itulah yang disebut pemantik tadi menjadi menggelinding menjadi momentum. Jadi begini, inflasinya kita rendah. Esensi dasarnya adalah hari ini orang tidak lagi merasakan ada etik. Tingkat kepuasan kepada presiden tinggi 80%. Kadang-kadang saya jadi sulit untuk membedakan ini yang dibicarakan oleh kawan-kawan ini. Jangan-jangan kawan-kawan ini harusnya kawan-kawan ini ya nggak bisa lagi membedakan kemauannya elit dengan kemauannya rakyat. Oke. Jadi maksudnya di elit maunya begini, mengkritik tapi ternyata di bawah itu tidak merasakan hal yang sama karena mungkin ada bansos itu ya. Sementara demokrasi itu, alur aspirasi itu bergeraknya dari bawah ke atas loh, nggak sebaliknya. Jadi kalau rakyat memang puas kepada Pak Jokowi, kalau memang inflasinya rendah sehingga rakyat bisa membeli komoditas-komoditas, terus elit mau bisa apa? Provokasi terus. Suara akademisi itu suara elit apa suara rakyat? Suara elit dan rakyat. Karena hanya top 1% itu. Baik. Dan itu pun bisa saya counter. Ada juga kok akademisi yang mengatakan hal selain itu kok. Ya, tapi kan mayoritas ya makanya, cuma kan nggak mau ya sama Orde Baru dulu juga menciptakan tandingan. Plato ngomong gini pernah, orang baik tidak perlu hukum untuk memberitahu mereka agar bertindak secara bertanggung jawab. Sementara orang jahat akan menemukan jalan di sekitar undang-undang. Oke, saya mau ke Mas Umam. Mas Umam, krisis kepercayaan terhadap pemerintahnya Pak Jokowi yang disampaikan melalui petisi-petisi dari guru besar dan juga Civitas Akademika ini, apakah akan berpengaruh terhadap elektoral ketiga paslon ini? Ada pengaruhnya nggak? Seperti yang tadi Mas Uki bilang, ya itu elitnya beda dengan keinginan rakyat. Akan berpengaruh nggak? Ya, kalau misal bicara elektoral, tentu harus kita uji lebih dulu. Dan seberapa kemudian kuat amplifikasinya. Karena bagaimanapun juga ini spiritnya kan berangkat dari awal. Ini adalah sebuah bentuk mosi tidak percaya sebenarnya terhadap kredibilitas moral dalam konteks etika pemerintahan. Dan itu disampaikan sudah cukup masif ya. Dan sebenarnya para Madinah itu lebih awal, tanggal 20 Desember kita melakukan itu. Lalu kemudian teman-teman yang lain juga mengikuti. Tetapi kalau misal kemudian kita lacak lebih lanjut, sebenarnya ini impactnya kalau misal kemudian kelas menengah terdidik kemudian betul-betul satu suara, kemudian impactnya pada legitimasi politik dari pemerintahan yang kemudian nanti terpilih. Nah apa artinya terpilih? Kalau misalnya legitimasinya rendah, nah itu kemudian butuh sebuah effort lebih untuk kemudian meyakinkan publik bahwa dia memang memiliki tanggung jawab, legitimasi dan kepercayaan publik. Itu akan berpengaruh nanti pada next government ya, besar pemerintahan berikutnya ya. Sangat iya. Meskipun juga harus diantisipasi. Ini jangan sampai kemudian nanti begitu ada yang menang, sementara yang satu kemudian begitu mudah atas nama rekonsiliasi, akhirnya ngeblok lagi. Dan itu perilaku elit dalam konteks partai-partai politik yang memang selalu berulang. Maka kemudian ketika kemudian ada dua pihak yang menyerang, kemudian barangkali juga kemarin ya debat yang ternyata juga relatif agak anyep-anyep juga itu tidak ada greget bahkan seperti rapat ya main karena aman dan semua. main aman semua. Karena jelang pencoblosan nggak mau ada sentimen negatif. Khawatirnya itu adalah sebuah bridging bagi masing-masing kekuatan untuk melakukan manuver, mengantisipasi menuju rekonsiliasi gitu. Bahasa kerennya rekonsiliasi, tetapi sebenarnya itu adalah sebuah bridging melakukan negosiasi, kompromi kepentingan dan lain sebagainya. Nah di level itu yang kemudian harus diantisipasi. Tetapi kalau misal kemudian bisa diamplifikasi lebih lanjut, barangkali akan ada impact elektoralnya dalam momentum detik-detik terakhir. Tapi kalau misal kita cermati ya, dari kelompok kelas menengah terdidik itu relatif per hari ini belum menunjukkan pergerakan signifikan. Masih sporadis ya? Mahasiswa, di sini ada teman-teman mahasiswa, juga belum menunjukkan pergerakan yang cukup signifikan. Nah, maka kemudian, jangan sampai kemudian, kalau misal kita mencermati di momentum 2020-2021 ya, ketika kemudian bagaimana isu cipta kerja, undang-undang KPK,
kelompok kelas menengah terdidik, termasuk masyarakat sipil, begitu mudah dipecah dan terfragmentasi. Nah, kalau misal kemudian situasinya masih sama, jangan sampai ini kemudian ya hanya menjadi sebuah bunga-bunga percikan kecil. Nah, kalau misal kemudian itu yang terjadi, impact elektoralnya berpotensi terbatas. Baik. Nanti kita akan tanya bagaimana tanggapan dari mahasiswa karena guru besarnya sudah pada bersuara. Tapi mahasiswa kayaknya adem ayem saja ya bagaimana mereka melihat situasi politik. Hari ini kita harus jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show. Terima kasih Anda masih bersama kami di Political Show dan kita akan lanjutkan perbincangan kita pada malam hari ini. Saya akan langsung memberi kesempatan ke teman-teman Badan Eksekutif Mahasiswa FISIP Universitas Indonesia yang sudah hadir di studio CNN Indonesia untuk menyampaikan pertanyaan ataupun kritikan unek-uneknya. Siapa duluan kira-kira? Silakan, namanya siapa, jabatannya apa dan pertanyaannya apa? Oke. Baiklah, selamat malam moderator dan narasumber yang terhormat. Perkenalkan, nama saya Marvel Yose Budianto, selaku Wakil Ketua BEM FISIP UI 2024. Saya mewakili teman-teman mahasiswa FISIP UI sependapat bahwa kami merasa gusar, merasa khawatir, merasa prihatin terhadap kondisi demokrasi Indonesia pada saat ini. Saya kurang setuju terkait dengan pernyataan Mas Suki tadi bahwasannya kondisi demokrasi di Indonesia saat ini sedang baik-baik saja. Hanya berdasarkan data-data yang tadi sudah dipaparkan oleh Mas Suki. Kami belajar di ruang-ruang kelas bahwa data-data persepsi masyarakat itu mampu dibentuk oleh kekuasaan hegemoni yang sedang berkuasa itu. Itu tercatat di teorinya Gramsci. Ya. Dan kami merasa bahwa persepsi seperti itu terbentuk karena adanya hegemoni sangat kuat dari pemerintahan saat ini. Salah satu kontribusi utama dari kekuatan dan hegemoni pemerintah saat ini adalah praktik-praktik politik klientelis yang masih sangat mendarah daging di sendi-sendi perpolitikan Indonesia. Oleh karena itu, saya mewakili teman-teman ingin bertanya kepada masing-masing narasumber terkait pandangan, komitmen, dan juga langkah konkret dari masing-masing paslon menanggapi dan juga melawan praktik-praktik politik klientelis. Karena kami percaya bahwa tanpa adanya pengakuan secara resmi terkait dengan praktik politik klientelisme, maka demokrasi di Indonesia tidak akan bergerak kemana-mana. Dan hanya akan terjebak di ruang-ruang praktik politik klientelis itu. Sekian dan terima kasih. Baik, satu lagi. Oke, silakan. Perkenalkan, nama saya Haudi Irsyad dari BEM FISIP UI selaku Koordinator Bidang Sosial Politik. Pertama-tama terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya ingin menanyakan tidak jauh terkait dari fenomena-fenomena yang terjadi belakangan ini. Yang dimulai dari UGM, dari petisi Bulak Sumur, yaitu terkait dengan petisi rilis sikap dari Sivitas Akademika berbagai kampus di Indonesia. Setelah berbagai kampus menyatakan sikapnya, memang ada respons, entah dari Istana ataupun Jokowi ataupun beberapa pihak lain. Dan respons tersebut memang kebanyakan kami nilai sebagai respons yang fokus kepada sikapnya, ya itulah kebebasan berpendapat, itulah kebebasan berekspresi. Tapi yang ingin saya tanyakan di sini adalah respons terkait substansi dari kritikan berdasarkan petisi-petisi yang telah dinyatakan oleh Sivitas Akademika. Dari sini saya berharap ada respons terhadap substansinya, tidak hanya terhadap sikapnya. Karena itu yang kita perlu ketahui lebih lanjut, apakah poin-poin tuntutan-tuntutan yang ada di petisi dari berbagai kampus, bagaimana pandangan dari ini spesifik untuk dari tim Paslon 02, namun juga boleh direspons oleh tim lain. Terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi silakan dari Paslon 1 dulu, politik yang tadi. Ya, patron klien memang tidak bisa dihindari, tetapi pertanyaannya, apakah itu dilakukan dengan etika dan moral atau tidak? Klientelisme. Setiap orang itu punya moral hazard. Ketika dia seorang anak maju, sudah pasti ayahnya akan mendukung. Tetapi harus konsisten. Jangan dari awal dibilang nggak cukup umur, belum cukup matang, tapi tiba-tiba mencalonkan diri. Lalu mengatakan doa restu. Itu yang dilihat oleh anak-anak kita
bagi pada pemuda ini gimana sih? Gitu loh. Dulu katanya nggak bagi-bagi jabatan, tiba-tiba bagi-bagi jabatan. Contohnya itu ya. Jadi ada banyak sekali contoh-contoh di era kepemimpinan Pak Jokowi ini, presiden kita, yang dimana dia tidak konsisten. Dan dengan santainya dia berubah gitu loh. Kalau teman-teman PSI berubah dari dulu mengatakan Prabowo pembohong menjadi mendukung, itu biasa. Ya, karena mereka belum menjadi presiden. Tetapi kalau seorang presiden, iya, kalau seorang presiden, dia disebut kepala negara. Makanya dituntut sebagai negarawan. Apa? Dia mengayomi semuanya, bukan hanya anak dan keluarganya. Dia menjadi pemimpin semua kaum, semua golongan. Itu yang harus kita lakukan sekarang. Silahkan boleh mendukung, tapi jangan gunakan fasilitas negara, jangan gunakan anggaran negara, jangan gunakan kekuasaan. Biarkan anaknya bertarung secara fair. Itu yang kami kritisi. Oke, baik. Silakan Paslon 2. Ya, saya sebenarnya kurang lebih sependapat ya dengan Mas Iqbal bahwa pattern klien politics itu memang agak susah dihindari ya. Dan ini kaitannya juga dengan masyarakat yang ketika mengidolakan seseorang, kemudian dia mencari asosiasi yang terdekat dengan idolanya tersebut. Yaitu anaknya. Dan kemudian asosiasi tersebut dipilih gitu ya. Bisa saja keluarga, bisa saja bukan keluarga, yang dimana yang jelas si idola tersebut kemudian memberikan gestur-gestur. Saya lebih dekat kepada siapa. Tapi dalam kasus ini berarti diuntungkan Paslon Anda. Sebenarnya dengan Pak Prabowo pun juga Pak Jokowi memang sudah sangat dekat sekali. Pak Jokowi pernah mengatakan kok bahwa saya dengan Pak Prabowo selamanya akan menjadi sahabat. Tapi kalau anaknya nggak berpasangan kan nggak sampai sedekat itu. Ya kita nggak bisa berandai-andai lah. Saya juga nggak tahu apa yang terjadi kalau misalnya what if question ini benar-benar terjadi ya. Itu kalau misalnya kita bicara klientelism ya. Dan saya pikir soal etika ini juga kita harus fair ya. Dari kemarin-kemarin yang diserang soal etika itu adalah kami dan kami pikir kadang-kadang etika inilah yang menjadi pasal karet. Pasal yang ketika Anda nggak bisa menghajar kami melalui logika hukum, maka Anda buat pasal-pasal yang kaitannya dengan etika. Saya malah justru mencatat ya, Prof. Mahfud MD pernah menerima sebagai Menko Polhukam sekelompok orang petisi 100 membahas sebuah diskusi yang judulnya pemakzulan Presiden RI. Menko Polhukam RI membahas diskusi, bahkan bukan hanya membahas, tapi memfasilitasi diskusi tentang pemakzulan Presiden RI. Inilah yang harusnya justrunya dibahas oleh orang-orang, ini pelanggaran etik. Kecurangan juga demikian. Bahwa aku gak lagi bicara soal asumsi, insinuasi dan lain-lain ya. Bawaslu sudah membuat putusan bahwa ya Kabupaten Majalengka, bupatinya yang dimana dia adalah Ketua DPC PDIP Majalengka sudah terang-terangan terbukti ya. Pertama, menggunakan kegiatan berbasis APBD. Kedua, menginstruksikan jajaran pemerintahan di Kabupaten Majalengka untuk memenangkan caleg-caleg dari PDIP dan juga paslon nomor 3. Ini kenapa nggak diributkan oleh mereka-mereka ini? Jadi saya percaya apa yang mereka ributkan ini hanya bunga-bunga elektoral, tapi harus hati-hati. Harus hati-hati. Tolong jangan turunkan wibawa pemilu. Wibawa pemilu turun, maka wibawa demokrasi akan turun. Baik, silakan Bang Masinton. Karena dia nggak paham. Yuk, waktunya udah mau habis. Pelanggaran etika berat, ya itu kata Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang memutuskan itu, bukan kata kita itu. Jadi itu biar dipahamin. Kemudian DKPP tadi hari ini. Jadi apa yang disampaikan oleh teman-teman mahasiswa tadi sangat relevan dalam konteks hari ini. Gramsci itu menyatakan itu bagaimana dominasi dan hegemoni negara itu coba dibangun oleh penguasa, ya. Itu tadi approval rating itu bagian dari menghegemoni, ya alam pikir masyarakat bahwa ini disukai sesuatu yang semu tadi. Kemudian ketika itu menghegemoni maka dia ingin kekuasaan bisa berperilaku apapun. Nah hari ini maka ya hari ini kalau kita lihat persoalan apa yang disampaikan oleh akademisi, ini bukan persoalan yang biasa. Ini harus segera apa yang disampaikan oleh akademisi, hentikan kecurangan, hentikan. Jangan dijawab normatif. Karena ini tadi menyangkut legitimasi pemilu, ini akan bergulir menjadi bola salju. Dan anak-anak muda ini, teman-teman mahasiswa, harus menjadi bagian dari sejarah. Ciptakan sejarah seperti kami dulu tahun 98. Situasinya seperti hari ini. Teman-teman harus menjadi bagian dari sejarah demokrasi di generasi 2024 ini. Mengawal dan menjaga serta memperjuangkan demokrasi ini dari kangkangan orang-orang yang
gila kekuasaan dengan menafikan etika dan moral publik itu. Waktu yang akan menjawab, Mas Umam, singkat saja ya, apa dampaknya nih kalau misalnya krisis kepercayaan terus berlanjut, selain delegitimasi pemilu apa nih? Kalau misalnya krisis kepercayaan terhadap Presiden Jokowi terus berlanjut dan meluas begitu, bukan hanya di kalangan kelas menengah berpendidikan, tapi bisa sampai ke bawah. Ya kita, kalau misal kemudian ini bisa diamplifikasi dengan penetrasi yang lebih dalam, terutama kepada segmen kelompok menengah terdidik, kemudian juga masuk ke masyarakat bawah, jangan sampai kemudian ada sebuah gerakan politik yang cukup masif yang kemudian mencoba untuk mendongkel Pak Jokowi di sisa terakhir. Tapi kan kalau dilihat kita berharap tidak ada kemudian sikap sebuah elit kayaknya nggak sampai tuh ke situ. Iya, kalau misal kita cermati per hari ini, tetapi kan dinamika akan terus bergerak. Maka kemudian yang disampaikan oleh teman-teman akademisi, para profesor, itu adalah sebuah early warning system. Kalau misal tadi menggunakan pendekatannya Gramsci, itu adalah apa yang dilakukan oleh organic intellectualism itu. Jadi intelektual organik. Jangan sampai kemudian apa yang kemudian terjadi saat ini misalnya, ada pelanggaran, didiamkan, dan juga kita mendiamkan proses itu, maka kemudian akan lahir apa yang disebut dengan populist authoritarianism. Kita tidak ingin itu terjadi, dan ini menjadi wake up call secara moral, secara politik bagi siapapun, wabil khusus kepada Pak Jokowi supaya husnul khotimah secara politik. Baik. Jangan sampai juga ini guru-guru besar semuanya udah pada ngomong, ternyata tiba-tiba elitnya bersatu di ujung ya. Rekonsiliasi di ujung seperti yang tadi Anda sampaikan. Kelakuannya biasanya seperti itu. Kita uji nanti. Kita harapkan konsistensi lah untuk sekali ini ya dari para elit-elit politik ini. Dan setelah ini kita akan dengarkan sentilan-sentilan dari teman-teman komisi.co. Jangan kemana, tetap bersama kami di Political Show. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pergi kemana lu minggu lalu? Ya ada kerjaan Mbak. Oh side job lu udah banyak acara politik ya gara-gara Jangan ngomong kayak gitu lah Mbak. Jadi gini ya, kita mulai diskusi kali ini. Tepuk tangan dulu dong untuk kalian semua yang udah hadir di sini teman-teman. Gila, kita kedatangan mahasiswa dari UI, luar biasa. Melkisedek apa kabar? Aman ya, aman ya. Tapi selain ada mahasiswa dari UI ini, kita juga kedatangan abang-abangan kita yang paling kita hormatin. Abang Masinton Pasaribu. Ya. Politisi dengan baliho terbanyak se Indonesia. Di pohon-pohon, di pagar rumah orang. Jujur ya, tadi saya juga dari Depok. Dan saya apresiasi warga-warga Depok ini yang berani ke sini. Kenapa? Karena menurut saya dari Depok ke sini tuh jauh banget. Tadi saya dari Depok, buat sampai ke studio CNN aja, saya sampai harus ngelewatin 2 polsek, 8 lampu merah, dan 363 baliho Masinton. Ya, kalian pada tahu kan balihonya kan? Pada tahu kan, yang mukanya tuh ada Pak Masinton ini dengan senyum manisnya. Senyumnya yang lebar, yang cemerlang, yang saya rasa itu bahkan lebih cemerlang daripada elektabilitas Pak Ganjar. Kita tidak tahu. Tapi memang itulah pesona dari Bapak Masinton. Jujur Pak, saya tuh ya ngeliatin senyuman Pak Masinton tuh, saya ngerasa manis. Apa? Tadi saya pas di Lenteng Agung, disenyumin baliho Pak Masinton, saya masih biasa aja. Sampai akhirnya saya udah di Pasar Minggu, disenyumin lagi sama baliho Pak Masinton. Jujur, saya mulai salting. Saya mulai salting nih, apakah ini mulai tumbuh-tumbuh perasaan? Dan tadi di Pancoran Bang, saya ngelihat baliho Pak Masinton lagi senyumin saya turun, saya senyumin balik. Nih balasan. Tapi ya untuk diskusi kali ini, katanya istana itu sekarang sedang gonjang-ganjing. Pertanyaannya, kenapa istana gonjang-ganjing? Kenapa istana panik? Emangnya istana itu mendukung salah satu paslon? Ya. Ya memang. Ya memang. Ya udahlah. Kenapa dari dulu kita selalu kayak nggak mungkin istana seperti istana. Mungkin memang mendukung salah satu paslon. Dan dari kemarin nggak ada yang pernah berani bilang karena takut di cancel, takut kehilangan job. Tapi saya nggak seperti itu teman-teman. Saya nggak seperti itu. Sekarang saya akan bilang ke para penonton CNN Political Show ini, kalau istana itu pasti mendukung kemajuan bangsa. Ya, pasti mendukung kemajuan bangsa. Dan kenapa bisa ada wacana
istana gonjang-ganjing itu karena beberapa hari belakangan ini Pak Jokowi itu kelihatan lagi sering bagi-bagi bansos. Dan banyak tuh yang bilang, ini Pak Jokowi bagi-bagi bansos untuk bantu salah satu paslon. Ini adalah pikiran-pikiran menurut saya pikiran rendah. Karena Pak Jokowi itu tidak serendah itu untuk sampai turun ke jalan untuk bantu salah satu paslon. Kalau bantu anaknya mungkin. Iya, karena kan biasanya gitu kan, kalau anak ada tugas biasanya bapaknya yang ribet. Iya kan? Dan ada fakta menarik yang saya dapat. Ternyata akhir-akhir ini Pak Jokowi itu bagi-bagi bansos itu lebih banyak daripada bansos yang diberikan pada saat puncak COVID. Dari sini kita bisa tahu kalau pemilu itu lebih berbahaya daripada COVID, teman-teman. Iya. COVID itu bisa membunuh orang, pemilu bisa membunuh konstitusi. Sekian dari saya, Duto Triaji, teman-teman. Terima kasih. Mantap. Terima kasih Duto dari Komisi.co. Sentilannya keras banget ya malam ini ya. Meskipun lo absen minggu lalu, tapi gue terima karena penampilannya malam ini ciamik banget. Itu tadi penampilan dari Duto Komisi.co sekaligus menutup diskusi kita pada malam hari ini. Terima kasih kepada seluruh narasumber yang sudah hadir di studio dan juga teman-teman dari Badan Eksekutif Mahasiswa FISIP Universitas Indonesia yang juga turut meramaikan di studio CNN Indonesia. Minggu depan Political Show akan mengawal pelaksanaan quick count ataupun pemungutan suara 14 Februari 2024 akan ada edisi spesial Political Show Pilihan Indonesia dengan berbagai macam bintang tamu dan juga narasumber-narasumber A1 yang akan berbicara bagaimana nasib jagoannya, bagaimana nasib mereka di kontestasi pemilu legislatif dan juga pemilu presiden 2024 hari Rabu 14 Februari 2024 jam 19.30 waktu Indonesia Barat di CNN Indonesia. Kami akan hadir mengawal pesta demokrasi terbesar di Indonesia. Saya Rifana Pratiwi pamit, selamat malam, sampai jumpa.